Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Di pertemuan kali ini, pada mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi, tepatnya pada ruang kolaborasi, kami akan berdiskusi untuk mengulas isi sebuah video program calon guru penggerak tentang keterkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional atau PSE pada kegiatan belajar mengajar matematika. Nah, sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada Natasar Mawita, yang kedua ada Rizky Amiza, dan yang terakhir ada Syifaufa Naradita. Selanjutnya, masing-masing dari kami akan memaparkan hasil diskusi atau menjawab ulasan dari video tersebut dengan menggunakan format diagram 4C seperti berikut. Yuk, kita simak ulasan video dari kelompok kami. Setelah menyimak video tersebut, konsep atau hal baru apa yang kamu pelajari dari video ini? Konsep atau hal baru yang kami pelajari dari video ini yaitu adanya diferensiasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru tersebut, di mana tampak dari beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Pak Mustar, misalnya membentuk peserta didik dalam kelompok yang berbeda, proses pembelajarannya berbeda pula, serta mengaplikasikan keterampilan sosial emosional dalam pembelajaran. Selanjutnya, terkait diagram 4C pada poin konsep tentang hal yang dipelajari dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, pentingnya memahami kebutuhan individual peserta didik, di mana tentunya setiap peserta didik memiliki latar belakang, minat, dan kemampuan yang unik, serta berbeda sehingga guru perlu menggunakan strategi yang berbeda untuk memastikan semua peserta didik mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna, sehingga guru dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi untuk memfasilitasi pembelajaran. Guru mengetahui kemampuan awal peserta didik untuk menentukan rencana pembelajaran yang tepat bagi peserta didik di kelasnya. Kedua, menerapkan strategi pembelajaran fleksibel. Guru harus memahami kondisi dan situasi kelas. Selanjutnya, guru dapat menggunakan metode seperti penugasan berbasis minat, kelompok belajar sesuai kemampuan, atau proyek-proyek personal. Yang terakhir, ketiga, pengelolaan kelas yang adaptif. Guru di video menunjukkan bagaimana lingkungan belajar dapat dirancang untuk mendukung fleksibilitas dan mendorong keterlibatan semua peserta didik. Kemudian, C yang selanjutnya adalah connect, yaitu hal-hal apa yang kami temukan dalam video yang berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, dari video tersebut ada beberapa hal nih yang kami temukan. Di antaranya yang pertama yaitu guru merancang kegiatan pembelajaran dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, di mana dalam video tersebut, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, guru memberikan soal untuk memetakan peserta didik berdasarkan kesiapan belajarnya, yaitu menjadi 3 kelompok, kelompok mahir, kelompok berkembang, dan juga akan berkembang. Penemuan yang kedua yaitu diferensiasi proses. Pembagian kelompok mahir, yaitu guru akan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyelesaikan masalahnya secara mandiri. Namun, sesekali guru akan memeriksa jawaban dan juga memberikan motivasi. Untuk kelompok berkembang, guru akan melakukan tim bimbingan sesekali, dan juga untuk kelompok yang akan berkembang, guru membimbing secara intensif dengan teknik scaffolding. Selanjutnya temuan yang ketiga yaitu diferensiasi konsep atau materi. Pada video tersebut, guru memberikan materi yang berbeda selama proses pembelajaran, yang disesuaikan dengan tingkat kesiapan belajar peserta didik pada kelompok mahir, kelompok berkembang, dan juga akan berkembang. Temuan yang ketiga yaitu pemberian umpan balik yang spesifik dan personal. Dalam video tadi, guru memberikan perhatian khusus kepada peserta didik yang memerlukan bimbingan tambahan tanpa mengesampingkan peserta didik yang lainnya. Dan untuk temuan kami yang kelima, yaitu suasana belajar menjadi lebih inklusif dan partisipatif, di mana pembelajaran berdiferensiasi mengakomodasi kebutuhan dan juga perbedaan setiap individu peserta didik sehingga dapat meningkatkan keterlibatan mereka dalam proses pembelajaran. C yang selanjutnya yaitu challenge, dengan pertanyaan, konsep atau hal baru apa yang belum bisa Anda terima atau masih menjadi tantangan. Nah, menurut kami,
konsep atau hal baru yang masih menjadi tantangan setelah melihat tayangan video tersebut, yaitu yang pertama, bagaimana cara guru memilih jenis dan jumlah soal yang akan digunakan untuk memetakan kesiapan belajar peserta didik. Menurut kami, pemilihan jenis dan jumlah soal untuk memetakan kesiapan belajar peserta didik harus tepat, berkelanjutan, valid, dan proporsional, agar hasilnya dapat digunakan untuk mengidentifikasi tingkat kesiapan belajar siswa menjadi beberapa kelompok. Misalnya, kelompok mahir, berkembang, atau akan berkembang, sehingga guru dapat merancang pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta didik. Yang kedua yaitu mengaitkan konten pelajaran dengan pembelajaran sosial emosional atau PSE dan kearifan lokal. Hal ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi kami sebagai seorang guru, karena membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana nilai-nilai sosial, emosional, dan budaya dapat diterapkan dalam pembelajaran sehari-hari. Kami juga harus mampu merancang materi yang tidak hanya memenuhi standar akademik, tetapi juga mendukung pengembangan karakter siswa seperti keterampilan sosial, pengendalian emosi, dan pemecahan masalah. Selain itu, mengintegrasikan kearifan lokal memerlukan kreativitas dalam menghubungkan pengetahuan lokal yang relevan dengan topik pembelajaran tanpa mengurangi kualitas materi akademik. Tantangan ini semakin besar karena setiap siswa memiliki latar belakang budaya yang berbeda-beda. 4. Perubahan apa dalam bersikap, pola pikir, tindakan yang akan Anda lakukan jika Anda menjadi guru yang ada di video? Perubahan yang akan saya lakukan jika menjadi guru yang ada di video yaitu, pertama, mengintegrasikan pembelajaran berbasis teknologi yang sesuai dengan pendidikan abad 21. Kedua, memunculkan media pembelajaran atau benda konkret yang dapat mendukung pembelajaran sehingga dapat membantu menjembatani peserta didik sehingga pembelajaran dapat diserap dengan baik dan menjadi semakin bermakna. Ketiga, menghadirkan suasana kelas yang asik dan menyenangkan. Misalnya memberikan ice breaking menarik untuk membangkitkan semangat peserta didik. 4. Mengembangkan rencana pembelajaran yang lebih personal. Saya akan lebih aktif menggunakan asesmen diagnostik untuk memahami kebutuhan dan potensi belajar peserta didik. 5. Meningkatkan komunikasi dengan peserta didik. Saya akan membuka diskusi untuk mengetahui minat mereka agar pembelajaran lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari. 6. Beradaptasi dengan gaya belajar peserta didik. Saya akan menggunakan berbagai pendekatan seperti pembelajaran berbasis proyek untuk peserta didik yang kreatif atau pembelajaran kooperatif untuk meningkatkan kerjasama tim. Yang terakhir yaitu ketujuh, membangun lingkungan kelas yang inklusif dan nyaman. Saya akan memastikan bahwa semua peserta didik dapat didukung, dihargai, dan diberikan kesempatan untuk belajar sesuai potensinya. Baiklah teman-teman, sekian jawaban dari kelompok kami. Pada intinya, pembelajaran berdiferensiasi itu menekankan pemetaan kebutuhan individu peserta didik melalui diferensiasi proses, materi, dan umpan balik, sehingga menciptakan suasana belajar yang inklusif. Tantangan utamanya yaitu meliputi pemetaan kesiapan belajar secara akurat, serta integrasi pembelajaran sosial, emosional, dan juga kearifan lokal. Sebagai guru, perlu dilakukan adaptasi seperti penggunaan teknologi, media konkret, dan pengelolaan kelas yang inklusif serta menyenangkan. Kami bertiga mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.